Oke, baik. Jadi bagaimana sih kita men-treat acid base disorder atau gangguan asam basa? Yang jelas sebelum kita men-treatnya, kita harus tahu dulu nih efeknya itu sebenarnya apa sih kalau tubuh kita terlalu asam atau tubuh kita terlalu basa. Selainnya terlalu acidemia atau terlalu alkali gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu, saya langsung masuk ke konsekuensinya apa. Jadi, apa yang disebut sebagai severe acidemia. Jadi, kondisi di mana pH kita itu biasanya kurang dari 7,0 atau ya biasanya 6-an ya. Jadi antara 7,0 itu yang biasanya menimbulkan komplikasi yang sangat signifikan. Itu baik kondisi asidemia maupun alkalimia itu bisa menyebabkan di istilahnya 4 organ ya. Jadi terutama pertama adalah di kardiovaskuler, kemudian di respiratori, kemudian di endokrin, jadi di kayak neuroendokrin, kemudian juga di daerah central nervous system kita akan bermasalah. Jadi dari 4 organ itu yang biasanya akan bermasalah karena kondisi asam basa kita kalau seandainya itu terganggu. Jadi yang pertama, kalau seandainya pada kondisi asidemia, kita tahu sendiri yang namanya acidnya terlalu tinggi atau ion H plusnya terlalu tinggi, itu sangat bekerja atau dia mempengaruhi kerja dari kontraktilitas dari miokard gitu. Jadi pada kardiovaskular itu sendiri, kalau seandainya H plusnya itu tinggi, dia menyebabkan miokard itu akan mengalami gangguan sehingga tidak bisa berkontraksi dengan optimal ya. Nah, kalau miokard tidak bisa berkontraksi dengan optimal, maka tentunya dia akan menurunkan cardiac output. Jelas ya. Jadi jantung nggak bisa memompa dengan baik sehingga cardiac outputnya akan turun. Nah, kalau cardiac output turun, pasti juga tensinya jadi cenderung agak rendah dan MAP-nya juga mean arterial pressure-nya juga rendah. Nah, selain itu ion H+ itu sendiri atau acid itu sendiri juga berpengaruh terhadap eh, bekerja di otot dari arteri. Jadi arteriol itu sangat dipengaruhi oleh kontraksi dari ototnya, smooth muscle-nya dari arteri itu sangat dipengaruhi oleh H+. Nah, kalau seandainya H plusnya ini tinggi kondisinya sehingga dia menjadi lebih dilatasi gitu. Jadi di sini dibilang arterial dilatasi, tapi kalau venanya menjadi konstriksi. Nah, kalau arterialnya menjadi dilatasi artinya peripheral resistennya juga jadi turun ya kan. Nah, kalau jadi turun tekanan darahnya akan juga makin turun lagi kayak gitu. Sehingga mempengaruhi lagi tensinya juga udah turun, udah cardiac outputnya turun, terus ternyata tekanan di arterinya juga turun sehingga menyebabkan tensinya akan semakin turun. Nah, kondisi itu bisa menyebabkan pada orang-orang yang asidosis metabolik atau kondisi asidosis yang berat itu bisa menyebabkan kita itu mengalami yang namanya refraktor terhadap penggunaan vasopresor. Jadi kalau seandainya kalian mendapatkan satu kasus di UGD ya, jadi orang ini kelihatan asidosis gitu kan, misalkan udah kita cekkan memang dia asidosis berat, jadi pH-nya 7,0 atau 6,8 gitu dan nafasnya kan udah pasti nggak enak gitu ya dan kita lihat tensinya turun, nah kita kasih NE, kita kasih mungkin dopamin, kita kasih semua obat-obatan vasopresor tapi nggak naik-naik. Nah itu disebabkan karena kondisi dari asidemianya. Oleh karena itu harus ditangani segera mungkin kayak gitu ya, sebaik mungkin untuk dievaluasi karena kalau nggak nanti pasti akan jatuh kondisi shock gitu ya. Sorry ya sebentar ya. Nah, selain itu, selain tadi mempengaruhi dari pembuluh darah, kemudian juga mempengaruhi dari ototnya, dia juga mempengaruhi dari heart rate-nya. Nah, pada kondisi asidemia ini heart rate-nya juga bisa meningkat kayak gitu ya. Jadi di sini cenderung akan terjadi yang namanya aritmia, bisa terjadi VT, bisa menjadi VF ataupun juga SVT. Jadi banyak sekali konsekuensinya. Nah, terus yang kedua, pada respiratori, pada organ-organ respirasi sendiri kita tahu kalau kondisi dia terlalu asidosis. Nah, kondisi asidosis itu berarti kan PCO2-nya biasanya tinggi nih kalau di respiratorinya ya kan. Nah, tubuh akan berkompensasi untuk mengeluarkan CO2. Nah, cara mengeluarkan CO2 adalah kita bernafas dengan lebih cepat. Jadi, pasti akan nafasnya lebih ngos-ngosan, istilahnya seperti itu, atau lebih cepat dan dalam biasanya. Atau orang bilang istilahnya kusmol kalau pada asidosis metabolik. Nah, dengan cara dia nafas cepat itu, maka akan terjadi yang namanya hiperventilasi. Tujuannya adalah untuk menurunkan kadar PCO2 kayak gitu. Nah, kalau kita nafas terus-terusan seperti itu, jelas akhirnya lama-lama otot kita pasti fatigue ya. Kita kalau lari lama terus nggak ada istirahatnya, kita aja bisa lelah. Nah, otot jantung, otot paru-paru atau paru-paru kita kalau disuruh untuk bernafas terus, otot-otot pernafasan kita disuruh seperti itu dipaksakan terus, tentu juga akan mengalami fatigue. Nah, akhirnya bisa menyebabkan kondisi yang parah juga jadi stres nafas gitu ya. Jadi kalau dari respirasi bisa jadi hyperventilation dan akhirnya bisa dyspnea ke penurunan kekuatan otot dari respiratory muscle ya. Itu secara singkatnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah dari masalah neuroendokrinnya. Nah,
kita tahu bahwa di sel itu ada yang namanya pompa ya. Jadi ada yang namanya H plus K pergantian dari ion hidrogen juga termasuk ion kalium. Saya minta maaf saya nggak nemuin gambarnya tadi yang enak gitu. Jadi saya nggak bisa nggak sambil gambar gitu ya. Jadi kalau di dalam sel itu kita tahu sendiri bahwa sel itu paling banyak ion kalium itu kan harusnya ada di sel. Nah kan dia kondisi kalium itu paling banyak di intrasel bukan di ekstrasel. Nah pada orang-orang yang asidosis kita tahu ion H plusnya itu tinggi. Nah yang namanya asidosis ion H plusnya berarti tinggi di darah. Nah H plus sendiri akan berusaha ion hidrogen itu akan berusaha untuk masuk ke dalam sel. Nah ada yang namanya pergantian. Jadi supaya keseimbangan elektrolit kita tetap seimbang, jadi kadar yang positif sama negatifnya itu harus balance. Ketika ion hidrogen itu masuk ke dalam sel, maka dia akan memaksa kaliumnya menjadi keluar. Paham ya? Jadi kalau ion hidrogennya masuk karena kondisi tubuh itu asidosis, sehingga kalium akan keluar. Nah, itu yang menyebabkan kondisi tubuh menjadi hiperkalemia pada orang-orang yang asidosis. Karena H plusnya masuk terus, maksa masuk terus ke sel. Nah, di dalam sel itu kalium yang ada di sel, yang memang itu rumahnya si kalium, akhirnya dikeluarkan semua. Sehingga terjadi yang namanya hiperkalemia. Hiperkalemia sendiri kalau terus-terusan dibiarkan, lama-lama dia akan bisa menjadi aritmia, salah satu komplikasi dari hiperkalemia. Makanya nanti memicu lagi yang tadi yang kardiovaskulernya tadi akhirnya menyebabkan terjadi aritmia juga yang juga susah untuk ditangani juga kayak gitu ya. Nah, selain itu, selain dari perubahan dari ion H plus juga K plus dari ion kalium dengan H plusnya itu sendiri, itu juga ada gangguan dari insulin. Kita tahu insulin adalah hormon yang membawa gula untuk masuk ke dalam sel, ya kan, supaya sel itu istilah dikasih makan oleh gulanya. Nah, itu kan ada kayak gerbangnya ya, ada kayak gate-nya ya. Jadi insulin tuh kayak bawa masuk melalui satu gerbangnya itu. Nah, pada kondisi asidosis, si H plus ini ternyata menghalangi gerbangnya. Jadi dipenuhi oleh H plusnya itu sendiri, dihalangi, sehingga insulinnya tidak bisa masuk. Dan itu yang disebut sebagai insulin resisten. Sehingga pada kondisi asidosis metabolik, itu juga bisa menyebabkan kondisi yang akan semakin hiperglikemi gitu. Sehingga kita tahu gulanya juga akan cenderung akan meningkat, tambah nggak terkontrol pada kondisi asidosis. Nah, oleh karena itu juga ada reduction in ATP sintesis jelas. Karena gula masuk, kita tahu ada metabolik aerob yang harus dibuat kalau dengan gula yang menghasilkan ATP, tapi karena gulanya nggak bisa masuk, sehingga ATP pun akan menurun ya. Jadi sekilas itu yang mungkin bisa saya jelaskan soal neurokinesis yang paling sering terjadi. Nah, kemudian kalau pada pada kondisi CNS atau central nervous system itu menghambat metabolisme. Biasanya orang kalau asidosis yang terlalu berat sehingga bisa terjadi koma dan juga bisa kondisi kesadaran yang menurun ya. Oke, saya harap kita paham karena dengan kita tahu patofisiologinya secara sekilas mungkin seperti ini tadi kita akan jelas nanti target terapinya itu nggak cuma melulu kita kasih yang kita kenal sebagai bikarbonat doang gitu. Jadi kita tahu bahwa ada setiap penyakit ada patofisiologinya dan kita harus tahu itu titik-titiknya di mana yang akan kita tangani. Dan ini nanti akan terbalik juga kalau dalam kondisi yang alkalosis. Nanti kita akan bahas. Tapi sementara ini saya bahas dulu yang asidosisnya saat ini ya. Baik. Nah, sekarang ini kondisi asidosis metabolik. Nah, kita tahu bahwa ada dua kondisi asidosis metabolik dan asidosis respiratorik. Perbedaannya dari mana? Kalau metabolik itu berarti lebih banyak karena kekurangan biasanya dari HCO3-nya karena prosesnya ada di ginjal. Jadi primernya karena permasalahan dari ginjalnya. Tetapi kalau yang respiratorik biasanya permasalahannya karena permasalahan dari paru-paru. Nah, kita bahas dulu metabolik asidosis. Asidosis metabolik itu dapat disebabkan oleh yang pertama biasanya ekses dari uncountable anion ya. Jadi ion negatifnya itu terlalu banyak. Jadi bisa karena kondisi yang ketoasidosis diabetik atau bisa karena lactic acid yang berlebihan pada ketoasidosis laktat atau pada penggunaan salicylic acid yang terlalu berlebihan atau juga penggunaan alkohol. Bisa juga karena loss dari bikarbonat. Nah, kalau bikarbonat terlalu banyak keluar, itu juga bisa menyebabkan jadi metabolic acidosis, yaitu RTA-nya pada RTA atau pada severe enteritis, pada diare yang terus-terusan, jadi itu keluar semua bikarbonatnya. Kemudian penggunaan CA inhibitor seperti acetazolamid itu juga bisa menyebabkan HCO3 menjadi lebih rendah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa acetazolamid atau karbonic anhidrase inhibitor ini bekerjanya di tubulus proksimal di ginjal yang harusnya berfungsi hampir 80% itu untuk reabsorpsi HCO3. Tapi karena dia bekerja di situ menghambat reabsorpsi HCO3 sehingga HCO3-nya banyak loss kayak gitu. Atau pada CKD ya. Dan juga bisa juga karena retensi dari ion H+ di ginjal. Jadi H+-nya banyak direabsorpsi yaitu pada
kondisi-kondisi RTA tipe 1, RTA tipe 4, atau juga pada CKD. Jadi karena akhirnya H plusnya nggak bisa dikeluarkan pada kondisi CKD yang stage 4 atau stage 5. Nah, itu salah satu penyebab dari asidosis metabolik. Nah, sekarang bagaimana manajemennya? Manajemennya kita ada 4 langkah ya. Jadi langkah pertama adalah, pertama kita harus tentukan dulu nih grade-nya atau derajat keparahan ringan, sedang, derajat beratnya dari asidosis tersebut. Apabila asidosis, jadi kita biasanya bagi dua aja, kita cukup bilang ini letal atau enggak. Nah, yang namanya letal itu yang biasanya severe itu kalau pH-nya kurang dari 7. Tapi kalau yang non letal itu biasanya kurang dari lebih dari 7. Nah, biasanya kita harus memperhatikan dengan seksama atau istilahnya perhatian khusus kalau seandainya pH-nya itu antara 7,1 sampai 7,3 kayak gitu ya, atau kalau bisa dihitung ion H plus-nya itu antara kadar 50 sampai 80 karena itu sendiri sudah mulai menimbulkan gejala. Jadi sudah mulai agak kita harus evaluasi ini kenapa penyebabnya kok pH-nya rendah kayak gitu. Apalagi kalau sampai udah di bawah 7 itu harus segera dilakukan koreksi secepatnya. Nah, terus kedua seperti yang kita sudah pernah bahas di pembahasan yang sebelumnya ya, yang pertemuan yang sebelumnya soal diagnosis, kita tahu kalau asidus metabolik, kita nggak cuma sekedar tahu itu asidus metabolik, tapi kita harus bisa tentukan nih, asidus metaboliknya itu apakah dia yang high anion gap atau yang normal anion gap gitu ya. Yang high anion gap kita sebut sebagai ACMA, jadi anion gap metabolic acidosis, yang non anion gap itu yang normal itu sebagai NACMA kayak gitu ya, untuk menyingkatnya seperti itu. Nah, anion gap sendiri rumusnya sudah tahu kemarin, saya ulang sedikit, yaitu jumlah dari natrium kemudian dikurangi dengan jumlah dari HCO3 dengan klorida. Jadi istilahnya yang kation dikurangi sama anionnya. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengukur apakah ada anion-anion yang tidak terukur yang sebenarnya ada di dalam situ yang menyebabkan kenapa anion gap-nya bisa tinggi kayak gitu ya. Nah, apabila perhitungannya itu lebih dari 12 itu yang disebut sebagai high. Kalau yang kurang dari 12 atau masih sama dengan 12 itu yang disebut sebagai normal. Kemarin di yang pembahasan yang waktu beberapa minggu yang lalu, kayak 1 bulan yang lalu ya kelihatannya ya, itu kan kita tahu bahwa kalau yang high anion gap itu bisa disebabkan karena seperti penggunaan metanol, jadi pemakaian metanol atau intoksikasi metanol, atau seperti propilen glikol, atau juga kayak asam laktat itu juga lactic acidosis itu bisa menyebabkan high anion gap. Terus kemudian pada penggunaan salisilat ya, asam salisilat itu juga bisa, atau pada ketoasidosis metabolik itu juga bisa, atau juga kondisi uremia itu juga bisa yang disebutkan kalau high anion gap. Sementara kalau yang normal itu biasanya bisa disebabkan karena kondisi RTA bisa, diare itu bisa juga, lalu seperti penggunaan acetazolamid itu tadi juga bisa, atau kayak tadi misalkan penggunaan TPN. Jadi kita menggunakan infus TPN, total parenteral nutrition, di mana akhirnya terjadi hiperkloremia. Jadi kali kloridanya terlalu berlebihan itu juga bisa menyebabkan normal anion gap metabolic acidosis ya. Nah, kemudian langkah ketiganya adalah, nah kalau seandainya kita udah tahu nih, dia ternyata high anion gap metabolic acidosis, jadi anion gapnya itu tinggi. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita harus hitung delta rasionya. Kemarin juga saya sudah jelaskan ya. Nah, cara menghitung delta rasio, kita hitung. Jadi, anion gap yang terukur itu berapa? Kayak tadi misalkan anion gapnya 24 gitu ya, kan batasnya tadi 12, dikurangi dengan anion gap yang normal. Jadi anion gap yang normal, di sini anion gap yang normal tuh target tadi kan 12 ya. Jadi misalkan 24 dikurangi 12 itu berarti 12 dibagi dengan HCO3 yang menjadi HCO3 yang rata-rata yaitu sekitar 24 karena HCO3 normal itu antara 22 sampai 26 dikurangi dengan measure HCO3-nya. Measure HCO3-nya misalkan kita dapatkan HCO3-nya cuma 8 gitu ya. Jadi kalau yang tadi ini 12 dibagi dengan 24 dikurangi 8 berarti 16. Berarti 12 dibagi 16, berarti kurang dari 1. Nah, kalau rasionya kurang dari 1, berarti ini benar-benar murni high anion gap metabolic acidosis. Tapi kalau nilainya 1 sampai 2, berarti masih bisa ada campuran antara anion gap metabolik high anion gap maupun yang normal anion gap. Kalau lebih dari 2, justru dia bercampur dengan alkalosis metabolik. Jadi ada yang kondisi mix seperti ini. Jadi ini bisa juga terjadi kayak gitu ya. Nah, terus setelah step keempat, kalau kita udah mengetahui itu, untuk mencari tahu etiologinya lebih lanjut, kita harus menghitung kebutuhan terapi alkalinya. Pada kondisi, nah kebutuhan itu nggak sama. Jadi jangan semua istilahnya orang Jawa digebiar uyah gitu ya. Jadi
disamaratakan semuanya gitu kan. Oh, kalau asam metabolik saya harus kasih segini, enggak gitu ya. Jadi itu tergantung settingnya. Kalau pada pasien-pasien CKD, misalkan CKD-nya dia sudah yang CKD stage 5 atau yang pokoknya udah memang kondisi CKD stage 4, kita butuh koreksi target kita HCO3-nya itu bisa sampai 20 sampai 22 karena tujuannya adalah untuk mempertahankan jangan sampai dia terjadi hiperkalemia, terus juga jangan sampai dia terjadi komplikasi komplikasi dari CKD-CKD yang lain, jadi gangguan bifosfonatnya atau kondisi dari tulangnya dan segala sesuatunya karena itu mempengaruhi kayak gitu karena kalau nggak nanti akan memperburuk kondisi CKD-nya itu sendiri. Tetapi kalau kondisi ketoasidosis diabetik atau lasidosis atau laktik asidosis ya yang dikoreksi itu jika seandainya kondisinya HCO3-nya kurang dari 5. Jadi biasanya dalam pH yang kurang dari 7,1. Jadi nggak perlu buru-buru kalau kita temukan pasien itu diabetik apa maksudnya ketoasidosis KAD lah. KAD terus kita dapatkan pasien itu pH-nya masih 7,3 kayak gitu. Tapi terus kemudian karena kita tahu kelihatan memang nafasnya nggak enak gitu ya, terus kita buru-buru kasih Bigna, jangan, karena nanti malah bisa memperburuk kondisinya kayak gitu. Atau ada kondisi yang hiperkalemia. Jadi kalau memang kondisinya itu hiperkalemia yang kaliumnya udah di atas 6, 7 kayak gitu, nah kita bisa bantu dengan koreksi bikarbonat. Kenapa? Dengan tadi yang saya sudah jelaskan di awal, kalau kita dengan koreksi shiftingnya antara kalium itu supaya dia bisa masuk ke sel. Memang bukan untuk mengekskresi kalium, tetapi hanya untuk membantu intercellular shifting dari kaliumnya. Tetap pengeluaran kalium kita harapkan kalau seandainya itu kondisinya memang kondisi kayak pasien-pasien CKD, kita harapkan harusnya dia bisa keluar. Karena kalau yang namanya cuma shifting, kalau kondisinya nanti kembali lagi ya dia akan bisa kembali lagi keluar lagi dan akhirnya bisa menjadi hiperkalemia lagi. Atau apabila sudah kita koreksi nih pada pasien KAD sudah kita koreksi dengan insulin, sudah kita kasih oksigen, sudah kita kasih cairan, tapi tetap HCO3-nya rendah kayak gitu. Nah, itu bisa kita koreksi dan targetnya cukup sampai 10. Jadi sebenarnya nggak terlalu harus kembali ke normal. Kalau tadi kan normalnya antara 22 sampai 26. Nah, kalau pada pasien-pasien KAD itu kita cukup pertahankan sampai 10 aja untuk pada kondisi-kondisi awal. Jadi nanti dia akan kembali lagi seperti semula ketika cairan itu sudah kita berikan. Nah, kalau pada kondisi yang asidosis campuran, jadi misalkan pasien itu ada asidosis metabolik dan asidosis respiratorik, itu harus hati-hati ya penggunaan Bignat atau penggunaan terapi alkalinya. Kenapa? Karena kalau kita berikan Bignat berlebihan, sementara dia sudah ada asidosis respiratori, nanti dia akan semakin retensi CO2. Nah, kalau udah retensi CO2, itu akan semakin membuat kondisi paru-parunya berat dan dia juga akan mengalami kelelahan juga lama-lama kayak gitu. Jadi harus hati-hati juga. Jadi nggak bisa sembarangan langsung kita kasih karena ada asidosis metabolik terus kita langsung kasih Bignat, itu nggak boleh gitu ya. Jadi harus kita lihat settingnya seperti apa. Nah, kemudian ini cara menghitungnya ya. Ini saya dapat dari waktu saya pelatihan saya lupa saya nama pelatihannya apa ya. Pokoknya saya pelatihan kayak emergency. Oh, email. Jadi saya pelatihan emergency waktu itu saya ke UI waktu PPDS saya sempat ini dan itu ada bukunya. Kalau kalian tertarik masuk internal, biasanya kalau kalian mau masuk UI itu harus ikut pelatihan emailsnya. Jadi internal medicine life support kalau nggak salah apa gitu. Pokoknya ada ya. Nanti sudah akan jelasin nanti kegawat daruratan internal apa aja kayak gitu. Nah, di sini dihitungnya estimasinya adalah kadar yang mau kita berikan itu dihitung dari 0,4 dikali dengan berat badannya berapa orang itu dikali delta HCO3 yang mau kita capai. Jadi 0,4 ini sudah konstanta ya. Jadi memang 0,4 dikali dengan berat badannya berapa, misalkan pasien itu 50 kilo. Terus targetnya tadi, misalkan kita dari pasiennya HCO3-nya cuma 8 dan kita mau koreksi sampai 20. Anggaplah target kita sampai 20 pada pasien CKD. Jadi ya dari 8 ke 20, 8 ke 20 berarti 12. Jadi 0,4 dikali dengan 50 dikali 12 gitu ya. Berarti kurang lebih dia butuh 240 mg gitu kan kurang lebih. Nah, gimana cara pemberiannya 240 mg ini? Nah, itu bisa diberikan secara intravena ya. Dan hati-hati Bignat ini atau sodium karbonat ini itu sangat apa sih namanya di kulit itu bukan agresif ya, tapi dia bisa melukai gitu loh. Saya lupa istilahnya ya, tapi dia bisa melukai. Jadi pemberiannya pastikan kalau bisa CVC, tapi kalau memang tidak bisa harus vena perifer, pastikan kita harus kasihnya dengan pelan-pelan dan harus dengan evaluasi. Karena kalau enggak dia bisa bikin kayak sejenis luka bakar di kulit kita dan itu banyak sekali tuntutan. Jadi kadang-kadang pemberian Bignat kita nggak awasi, perawatnya ketiduran, kita yang dokter jaganya juga nggak ngevaluasi, terus akhirnya terjadi bekas luka di sini dan kayak gosong gitu dan biasanya
beda sama flebitis, itu lebih parah kayak gitu ya. Nah, jadi bisa diberikannya itu kurang lebih 1 sampai 8 jam. Jadi nggak boleh terlalu cepat juga gitu ya, tergantung dari tadi grading atau derajat dari keparahan asidosisnya. Itu letal atau non letal. Kalau tadi letal pH-nya kurang dari 7, jadi kita berikannya dibagi dua. 50% HCO3-nya itu diberikan 1 jam pertama, kemudian 50% sisanya diberikan dalam 4 jam. Jadi kalau tadi kita hitung kan 240 mg, itu boleh diberikan 120 mg dalam 1 jam pertama, kemudian atau selanjutnya 120 mg kemudian dalam 4 jam. Tapi hati-hati kalau ini pemberian dosis besar sampai 120 seperti itu bisa menyebabkan efek samping yang panas banget di kulit. Jadi saya sarankan harus pakai CVC, apalagi kalau kondisi sudah letal. Dan kemungkinan besar juga harus persiapkan untuk hemodialisas untuk biar cepat membaik kondisinya, supaya kita atasi kondisi asidosisnya dengan cepat gitu ya. Karena itu sangat life threatening sekali gitu kalau kondisi pH-nya itu udah di bawah 7,0. Nah, kalau dia non letal itu bisa diberikan dalam kondisi yang nggak terlalu buru-buru. Jadi, misalkan tadi 240 itu bisa diberikan ya dalam waktu 4 sampai 8 jam secara perlahan dan dapat dalam kondisi infus yang cukup banyak ya. Jadi nggak boleh pekat sekali, tapi harus dicampur dengan infusan. Nah, hati-hati pada penggunaan terapi alkali ini karena kita tahu sendiri bahwa dia ini kan kandungannya adalah bikarbonat ya, sodium bikarbonat. Jadi ada natrium sehingga dia ada resiko untuk menarik cairan sehingga terjadi bisa extracellular fluid volume overload. Jadi pada kondisi CHF, pada kondisi gagal ginjal itu hati-hati pemberiannya. Jadi kalau perlu kita harus berikan obat-obatan seperti furosemid atau loop diuretik untuk mencegah terapinya itu kayak gitu. Nah, kemudian juga kita juga hati-hati untuk jangan sampai orangnya jadi hipernatremi gitu karena kita kasih bignat berlebihan. Nah, jadi komplikasi ini bisa dicegah dengan memberikan ini salah satu yang saya baca tadi dari jurnal itu kalau mau ngasihnya itu bisa diberikan di dalam jadi bignatnya itu bisa 2 ampul yang mengandung 50 mg. Terus kemudian di dalam 1 liter dari NaCl yang 0,25 atau N4 atau juga bisa diberikan di dalam D5. Jadi jangan hanya pada NaCl 0,9 karena kalau NaCl 0,9 kandungan natriumnya itu kita sendiri kan tahu itu kurang lebih sekitar 128 ya dalam per liternya ya. Karena kalau yang 0,25 ini atau 0,225 itu biasanya lebih rendah lagi. Jadi natriumnya nanti nggak akan terlalu berlebihan. Jadi udah ada kandungan natrium di dalam bignatnya, juga jangan terlalu berlebihan dalam infusnya. Nanti kalau dia hipernatremi juga bahaya gitu. Nanti bisa ada gangguan kan di di selaput otaknya dan segala sesuatu. Jadi ada gangguan dari diamelinasi dan segala sesuatunya kayak gitu. Nah kemudian juga kalau seandainya diuresisnya itu nggak bisa tertangani, jadi kita tahu tadi yang kan dia bikin overload ya. Jadi kita juga harus pertimbangkan, misalkan pasiennya CHF, terus kita mau kasihnya dosis tinggi ya. Kemungkinan besar dalam kondisi itu hemofiltrasi atau dialisis itu yang paling diperlukan, yang paling tepat dalam kondisi itu. Jadi jangan segala sesuatunya kita harus pertimbangkan ini kondisi individualnya seperti apa. Dan hati-hati, jangan terburu-buru atau jangan ngasihnya dengan tidak memperhitungkan kadar yang dibutuhkan karena itu bisa menyebabkan overshoot alkalosis. Nanti bingung lagi kalau udah terjadi alkalosis kita harus koreksi lagi atau harus karena dia bisa menyebabkan juga gangguan-gangguan yang lain yang sama juga di respiratory, di kardiovaskulernya juga ada di bagian endokrin sistemnya kayak gitu. Nah, kemudian kita harus tahu kalau pemberian metabolik pemberian natrium bikarbonat ini sesuai dengan ini ya apa sih namanya ini kayak flow chartnya ini ya, bukan flow chart sih namanya. Jadi apabila kita kasih bikarbonat terus di dalam tubuh kita dia bergabung dengan H+, dia akan menjadikan H2CO2 atau asam karbonat. Nah, kemudian dia akan dipecah di dalam tubuh menjadi H2O yaitu air yang maka menyebabkan menjadi retensi atau menyebabkan jadi overload dan dia juga ingat dia menyebabkan terjadinya rilis CO2 sehingga orang bisa lebih hiperkapni. Nah, kalau kayak tadi misalkan diberikan pada kondisi yang juga mengalami acidosis respiratory, maka pasien ini bisa bertambah hiperkapni lagi gitu dan itu bisa berbahaya juga buat pasiennya. Jadi harus hati-hati pada pemberian bignat gitu. Jadi jangan sembarangan ya. Nah, ini pada spesifik disorder. Kita akan bahas sedikit satu-satu. Memang metabolic acidosisnya agak lebih rumit ya karena saya tahu ini yang paling mungkin yang paling banyak ditemukan di lapangan. Jadi saya mau bahas sedikit satu-satu. Ini kalau kita menemukan laktat asidosis. Nah, kalau pada laktat asidosis, terapi utamanya jelas atasi penyebabnya. Jadi kalau pasien tuh biasanya terjadi
penumpukan laktat ini kan karena kondisinya sepsis, jadi harus berikan antibiotik gitu ya, berikan antibiotik, terus cairan yang cukup kayak gitu. Karena biasanya pada kondisi sepsis itu juga orang-orang dehidrasi, jadi cairan yang cukup. Kemudian juga harus dilakukan intervensi operatif. Misalkan pada pasien-pasien diabetes, terus yang ada luka luka gangren seperti itu, yaitu harus segera ditangani atau harus dibersihkan gitu, atau pada trauma atau tisu iskemik. Jadi tindakan operatif atau tindakan istilahnya sumber lukanya itu harus segera ditangani supaya kadar laktik asidosisnya juga bisa membaik kayak gitu. Atau juga bisa dialisis ya, kalau misalkan laktik asidosisnya disebabkan oleh karena penggunaan metanol atau pemakaian etilen glikol yang berlebihan gitu. Dan juga stop penggunaan metformin atau nitroprusside. Kita tahu metformin atau nitroprusside itu bisa menyebabkan kondisi lektit gitu ya. Jadi bisa menyebabkan kondisi pemproduksi asam laktat yang berlebihan karena metabolisme yang ada di sel gitu. Nah, kemudian juga berikan insulin pada pasien-pasien pada diabetes. Kondisi yang tinggi itu juga bisa menyebabkan kadar laktatnya juga meningkat karena selnya hipoksi, kemudian terjadi akhirnya insulinnya juga kita harus tangani diabetesnya itu sehingga akan jaringannya itu akhirnya tidak menjadi hipoksik juga dan akhirnya bisa menjadi lebih baik, laktatnya bisa akan turun. Kemudian juga pada kondisi pasien-pasien yang alkoholisme kita bisakan glucose infuse karena kita tahu pada kondisi yang orang-orang yang alkohol terutama etanol itu sering sekali pasiennya hipoglikemi sehingga itu bisa menyebabkan kondisi laktat acidosis juga dan akhirnya dan kita harus memberikan glucose infuse juga kayak gitu. Nah, kalau pada diabetes ketoasidosis itu atau KAD, kita juga yang pertama terapi pertamanya jelas adalah cairan dan pemberian insulin gitu. Cairan, terus natrium, kalium itu juga harus segera diganti apabila terjadi defisit. Nah, dan alkali atau bignat itu tidak diberikan secara rutin pada kondisi KAD. Tapi dia bisa diberikan kalau pH-nya kurang dari 7 atau tadi ya HCO3-nya kurang dari 5. Jadi, kalau memang sangat istilahnya cukup berat, baru kita berikan. Tetapi biasanya dengan pemberian insulin, terus kemudian dengan cairan yang cukup, terus juga evaluasi dari misalkan ada pemicu infeksinya kita tangani, itu biasanya asidosisnya akan membaik dengan sendirinya, jadi tanpa perlu intervensi dari bignat. Nah, bagaimana dengan alkoholik ketoasidosis? Kalau ketolik asidosis ini juga tadi ya diberikan infus dextrose itu untuk merangsang insulin sekresi. Jadi karena dia hipoglikemi sehingga insulinnya kan pasti akan lebih rendah. Sehingga kalau kita berikan dextrose dia akan insulinnya keluar terus menghambat glukagon. Nah, sehingga itu akan menyebabkan produksi dari bikarbonatnya itu akan lebih muncul kayak gitu ya. Saya akan merangsang produksi dari bikarbonat yang akan dibentuk oleh ketoasid anion-anion yang masih ada di situ gitu yang masih tersisa di dalam tubuh kita. Nah, kalau untuk kondisi metanol atau intoksikasi metanol atau etilen glikol, ini yang jelas kita butuh biasanya koreksi. Jadi tergantung dari pH-nya, tergantung dari ya tadi kebutuhan bikarbonat yang kita tadi udah hitung dengan rumus 0,4 kali berat badan dikali dengan delta dari HCO3-nya atau selisih HCO3 yang mau kita koreksi. Jadi tergantung dari itu. Dan ini biasanya butuhnya segera cepat karena biasanya kalau pada metanol asidosisnya tuh cukup berat, biasanya bisa 7,0, kadang-kadang bisa juga 6,8 sampai 6,9 dan resiko kematiannya cukup tinggi. Nah, selain itu ya jelas kita gastric lavage kalau memang baru ditelan ya harus segera dikembal lambung, kemudian diberikan charcoal, kemudian juga jangan lupa kita juga bisa memberikan intravenous atau oral etanol karena pemberian etanol pada pasien-pasien metanol atau etilen glikol itu bisa menghambat atau sebagai penghambat dari kerja dari alkohol dehidrogenasenya ya. Jadi kita tahu kalau metanol itu akan yang berbahaya kan formaldehid ya, yang di apa sih namanya? Yang diproduksi istilahnya dari metanol itu dia akan bereaksi dengan alkohol dehidrogenase kemudian berubah menjadi formaldehid. Nah, formaldehid ini yang berbahaya nih. Nah, oleh karena itu si etanol ini bisa mengikat si alkohol dehidrogenase. Jadi alkohol dehidrogenase itu tidak akan bisa aktif sehingga tidak akan ada perubahan ke menjadi formaldehid yang berbahaya di dalam tubuh kita gitu. Nah, kemudian juga bisa dilakukan hemodialisis, kemudian juga bisa force diuresis dengan loop diuretik kayak furosemide supaya mencegah acute renal failure juga pada etilen glikol. Juga ada penggunaan obat yaitu namanya 4-metilpirasol. Cuman ini nggak pernah ada kayaknya saya cuma baca di literatur, saya juga belum pernah pakai, tapi kata ini juga sama, dia adalah inhibitor dari alkohol dehidrogenase. Jadi kerjanya lebih poten lagi dibandingkan tadi penggunaan etanolnya ya. Nah, pada intoksikasi aspirin atau aspilet ini juga bisa pada aspirin ini agak berbeda. Jadi kondisi
aspilet yang berlebihan atau penggunaan aspirin yang berlebihan itu tidak cuma sekedar menyebabkan asidosis metabolik, tapi dia juga bisa menyebabkan gangguan jadi alkalosis respiratorik ataupun juga mix, jadi alkalosis respiratorik dan metabolik asidosis. Oleh karena itu, prinsipnya adalah kita itu harus segera lakukan tindakan untuk segera mencegah absorpsi dari aspirinnya. Jadi ya bisa dengan pemberian sarkol, terus kemudian juga kita harus mencegah supaya toksin-toksinnya itu tidak segera masuk ke cerebral tissue-nya. Karena kalau seandainya dia si aspirin ini ke arah mengganggu otak, dia yang bisa menyebabkan langsung terjadinya alkalosis respiratori. Jadi apa sih? Paru-paru itu malas untuk bernafas kayak gitu ya. Jadi kadar PCO2-nya itu nanti jadi tinggi sekali. Jadi dia akan menghambat pernafasan yang di situ, sehingga nanti akan menjadi masalah di pernafasan, pola pernafasan, dan PCO2-nya menjadi lebih rendah kayak gitu. Kemudian sodium bikarbonat juga ini bisa diberikan, tetapi tujuannya adalah untuk menaikkan pH-nya itu menjadi 7,45 sampai 7,5. Jadi ini memang agak sedikit dibikin sedikit alkalosis pada kondisi aspirin intoxication, karena tujuannya memang kita lebih baik membuat dia sedikit alkalosis sedikit supaya efek-efek dari toksinnya itu lebih tidak bekerja seperti itu ya. Nah, kemudian juga dialisis itu bisa dikerjakan kalau seandainya dia terjadi renal dysfunction, karena tujuannya kan kalau kita tadi ngasih bikarbonat seperti ini, dengan dia dikasih bikarbonat terus kemudian jadi alkalis menjadi menjadi alkalosis, si aspirinnya ini kan di force diuresis gitu, dia akan dipaksa untuk dikeluarkan lewat kencing, sehingga toksinnya kan tidak akan terlalu bekerja sekali gitu. Nah, tetapi kalau masalahnya tidak bisa, force diuresisnya nggak bisa, walaupun kita kasih bikarbonat, ya terpaksa harus, bukan terpaksa sih, jalan terakhirnya adalah dilakukan hemodialisis seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, kita udah selesai masalah yang asidosis metabolik. Nah, kedua, bagaimana terapi dari asidosis respiratorik. Nah, kalau asidosis respiratorik ini terjadi biasanya apabila karbon dioksida yang diekskresikan dari paru-paru itu lebih kecil dibandingkan produksi karbon dioksidanya. Jadi terjadi positif balance dari karbon dioksida ya. Nah, itu disebabkan karena increase dari produksinya itu sendiri atau penurunan dari ventilasi alveoli. Nah, increase dari PSO2 itu bisa terjadi seperti pada kondisi sepsis atau pada intake makan yang berlebihan, yaitu pada kita menggunakan makan karbohidrat. Karena kalau karbohidrat terlalu berlebihan, PCO2-nya itu juga akan lebih tinggi kayak gitu. Kemudian juga pada lactic acidosis atau pada kondisi pasien-pasien hipertiroid. Karena kita tahu kalau hipertiroid kan orangnya akan cenderung bernafas ya. Jadi akan kayak nafasnya hiperventilasi, dan itu kadang-kadang bisa juga menyebabkan kondisi seperti asidosis respiratorik gitu. Walaupun dia juga bisa menyebabkan kondisi yang lain juga. Nah, decrease alveoli ventilation itu bisa terjadi pada orang yang COPD, asma, genital respiratory atau mixed edema, starving, kelaparan, atau juga gangguan neuromuscular disease kayak gitu. Nah, yang mau saya jelaskan satu lagi, ini kondisi itu biasanya harus terjadi kedua-duanya. Jadi nggak mungkin cuma salah satu. Kalau cuma hanya PCO2 produksi aja, sebenarnya tubuh itu akan tetap masih bisa merespon gitu ya. Tubuh itu akan bisa merespon. Jadi misalkan kayak pada hipertiroid gitu kan, pada hipertiroid atau pada sepsis, orang ya nafasnya kan walaupun PCO2-nya berlebihan, tetapi dia juga akan bisa, ventilasinya kita akan tetap bisa baik. Tetapi karena PCO2 berlebihan tetapi ventilasi kita tidak bagus, sehingga itu yang menyebabkan terjadinya respiratory acidosis. Jadi dua kondisi ini biasanya harus terjadi bersamaan pada orang-orang yang mengalami acidosis respiratorik. Jadi kalau cuma salah satu hanya karena ini saja itu jarang sekali menyebabkan respiratory acidosis ya. Nah, pada kondisi respiratory acidosis kita tahu sendiri, kita bagikan ada yang kronik, ada yang akut. Nah, cara kita membaginya adalah kita lihat juga dari kompensasi dari HCO3-nya. Kita tahu sendiri kalau terjadinya acidosis respiratorik itu kan permasalahan di paru. Kalau masalah di paru, sehingga kompensasinya kan di ginjal. Nah, ginjal itu tidak bisa berkompensasi dengan cepat, nggak dalam waktu hitungan menit atau jam, tapi kompensasinya itu bisa hari atau bisa dalam berhitungan jam atau hari, tapi jamnya itu lama gitu ya, tapi bisa berhari-hari kayak gitu. Sehingga kalau kondisi akut biasanya HCO3-nya itu belum bisa berkompensasi. Kadang-kadang HCO3 masih normal. Tetapi kalau pada kondisi yang kronik itu dia biasanya sudah ada kompensasi. Nah, pada acute respiratory acidosis ini dia
itu bisa disebabkan karena konsekuensi dari ya misalnya karena akibat dari gangguan obstruksi di saluran nafas atas bawah pada kondisi asma, kemudian juga pada gangguan di alveolar, jadi ada defect di sana, terus juga ada gangguan depresi dari CNS atau gangguan neuromuscular impairment atau restriksi dari ventilasi. Nah, ada yang namanya istilahnya alveolar gas equation ya. Jadi kita tahu bahwa kadar tekanan parsial dari O2 itu berbanding lurus dengan berbanding terbalik dengan kadar PCO2-nya. Karena di sini kan dikurangi ya kalau kalian lihat ya. Jadi kalau seandainya pasien itu PCO2-nya tinggi pada kondisi yang expiratory acidosis, jelas maka PaO2-nya akan rendah. Oleh karena itu pada kondisi respiratory acidosis ini sebenarnya yang menjadi treat utama atau yang menjadi atensi utamanya itu bukan kondisi hiperkapninya, tetapi pada kondisi hipoksemianya. Oleh karena itu yang harus kita atasi. Sehingga prinsip terapinya adalah pemberian oksigen gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa oxygen administration itu represent a critical element of management of respiratory acidosis. Jadi pemberian oksigen itu yang utama karena kita harus tangani hipoksianya. Nah, kemudian baru kita atasi penyebab-penyebab atau penyakit dasarnya. Jadi kalau memang asma ya asmanya ditangani gitu, kita berikan bronkodilator, kemudian kita kasih steroid atau kita juga kasih obat-obatan untuk asmanya atau pemicu asmanya itu sendiri kayak gitu. Nah, kemudian kadang-kadang tapi juga bisa dibutuhkan ventilasi. Jadi ventilator apabila sudah terjadi apnu karena udah capek ya, udah fatigue. Terus kemudian juga terjadi severe hipoksemia yang kita tahu biasanya PO2-nya kurang dari 60. Kemudian juga atau tidak respon terhadap terapi-terapi yang konservatif. Dan progressive respiratory acidosis di mana PCO2-nya itu lebih dari 80. Nah, kemudian yang respiratory acidosis yang kronik, nah ini juga bisa disebabkan karena kondisi PPOK atau juga tadi obstruksi juga bisa, kondisi CNS depression juga bisa atau gangguan neuromuskular. Semuanya bisa, jadi tergantung berapa lama prosesnya itu terjadi. Nah, kemudian hal ini biasa terjadi paling sering karena infeksi atau penggunaan narkotik yang maksudnya sering penggunaan narkotik yang sering gitu ya. Terus juga uncontrolled oksigen terapi. Jadi kita tahu juga banyak orang kan suka tuh pakai terapi oksigen di rumah dan terapi oksigennya nggak adekuat. Nah, itu juga bisa menyebabkan respirator acidosis. Atau penggunaan ventilator yang nggak adekuat itu juga bisa menyebabkan respiratory acidosis. Harusnya sih, tapi nggak boleh ya ventilator sampai bikin respiratory acidosis tuh nggak boleh banget gitu ya. Terus kemudian juga, atau dia superimpose dengan adanya retensi dari karbon dioksida atau asidemia pada gangguan kronik basah kayak gitu. Nah, manajemennya jelas juga sama, itu tergantung dari derajat keparahannya, terus penyebabnya apa, terus juga retensi CO2-nya. Jadi prinsipnya adalah karena ini permasalahan kalau acidosis respirator permasalahan di paru-paru, sehingga kita harus tangani, perbaiki oksigenasi dan tangani penyebab penyakit dasarnya. Oke. Nah, ini kita tahu tadi bahwa treat the underlying disease. Jadi penyakit utamanya harus kita tangani yang tadi menyebabkan kenapa ventilasinya menjadi menurun sehingga PCO2-nya menjadi tinggi kayak gitu ya. Nah, kemudian jadi kalau ada pulmonary infeksi kita harus segera tangani, kemudian berikan bronkodilator, juga sekresi. Jadi kalau ada kayak retensi sputum ya harus kita suction supaya nafasnya jadi bisa lebih enak dan PCO2-nya bisa keluar. Nah, kalau pada orang obat-obatan, kita tahu bahwa ada obat yang bisa menyebabkan gangguan, yaitu langsung di sentral, itu seperti opioid ya, atau kayak karbamazepam atau kayak barbiturat, itu bisa menyebabkan gangguan langsung di medula kan gitu, jadi di pusat nafasnya. Nah, pada opioid sendiri kita penggunaan naloxone ini sehingga bisa akan menyebabkan sebagai efek dari narkotik agentnya itu sendiri. Nah, kemudian juga hindari penggunaan penenang atau sedatif ya pada pasien-pasien yang kita tahu sendiri, kalau terutama pada pasien-pasien kayak geriatri atau pasien-pasien yang memang sudah kesadarannya menurun, tapi itu jangan dikasih karena kalau semakin dikasih nanti dia bisa jatuh ke respiratory acidosis karena malas bernafas kayak gitu. Nah, juga kemudian lakukan gradual reduction of supplementary oxygen. Ketika kita melihat jangan-jangan pemberian oksigen kita yang terlalu berlebihan. Jadi kita harus evaluasi supaya pada kronik ya. Ini kan saya ngomong settingan yang kronik itu biasanya PaO2-nya targetnya cukup 60 aja. Jadi maksudnya targetnya seperti ini. Jadi nggak usah terlalu berlebihan karena kalau PaO2-nya kita naikkan, PCO2-nya nanti juga biasanya akan naik gitu. Sehingga
akan menyebabkan akan memperparah kondisi asidosis respiratoriknya itu sendiri. Nah, pada penyebab tadi asidosis campuran yaitu mixed disorder, asidosis respiratorik atau metabolik, tadi ya alkali terapi itu hati-hati malah bisa menyebabkan ventilasi depresi. Jadi malah bisa memperburuk hipoksemianya. Nah, kalau seandainya pasiennya nggak bisa batuk, terus juga kemudian hiperkapni sama asidemianya memburuk, ventilator itu sangat dibutuhkan. Jadi itu juga harus pertimbangan dari awal. Oke, nah sekarang kita asidosis sudah selesai. Pembahasannya kita akan membahas soal alkalemia ya. Jadi kalau yang basanya terlalu berlebihan. Ini juga sama. Kalau tadi kan HPS yang terlalu berlebihan itu menyebabkan gangguan dari miokard. Nah ini juga gitu ya. Tapi kalau pada alkalosis itu sebenarnya tidak terlalu ngefek sih. Miokardnya nggak terlalu ngefek. Kadang-kadang heart rate-nya masih bisa sama atau juga bukan heart rate, cardiac output-nya masih bisa sama kayak gitu ya. Tetapi pada di sini dia juga malah menyebabkan kebalikannya. Pada pembuluh darah smooth muscle dari arteri dia menyebabkan arterial constriction. Nah, sehingga menyebabkan reduction in pada pembuluh darah di koroner kayak gitu. Dan ini juga bisa menyebabkan gangguan aritmia dan biasanya bisa seperti SVT atau bisa juga ventricular aritmia yang lainnya. Jadi untuk kardiovaskuler hampir tidak terlalu ada perbedaan dengan kondisi asidosis. Nah, kalau pada kondisi alkalemia di respiratorinya itu sendiri, karena kita tahu kalau kondisi alkalemia itu artinya kan dia PCO2-nya kan cenderung rendah ya. Nah, kalau cenderung rendah itu biasanya dia karena hypoventilation. Jadi dia malas bernafas gitu. Jadi dia mengusahakan supaya tidak PCO2-nya tidak makin keluar. Karena kalau kita makin bernafas makin cepat atau hiperventilasi, PCO2-nya kan akan banyak keluar. Sementara pada kondisi respiratori alkalosis itu sendiri kan pada kondisi alkalosis ya di paru-paru itu PCO2-nya kan udah rendah. Kalau sehingga kompensasi dari paru-paru kita akan menyuruh gitu paru-parunya itu supaya nafasnya dipelanin gitu. Jadi supaya kita akhirnya akan menjadi orang tuh hipoventilasi. Tapi akibatnya bisa menyebabkan juga hipoksekmia juga kayak gitu. Nah, terus yang di endokrinnya kebalikan kayak tadi. Kalau tadi bisa menyebabkan hiperkalemi karena H plusnya masuk semua, kaliumnya keluar. Nah, kalau ini berkebalikan karena H plusnya kurang, maka kaliumnya yang masuk semua ke dalam sel, sehingga akhirnya menyebabkan hipokalemia. Nah, selain hipokalemia, kita tahu ini ada yang unik ya. Jadi, di tubuh kita kan ada albumin nih. Albumin itu kan kayak transporter ya, kayak transportasi nih. Dia kan protein yang banyak membawa istilahnya untuk obat dan segala sesuatunya. Nah, albumin ini muatannya itu negatif. Nah, biasanya albumin ini akan berikatan dengan H+ ya. Jadi, karena kondisi alkalosis, si H plusnya itu kan kurang tuh, sehingga dia masih punya banyak nih minus-minus yang harus berikatan dengan ion-ion positif. Nah, salah satu ion yang berikatan dengan dia adalah kalsium gitu, dan juga bisa juga magnesium gitu ya, Mg2+ atau kalsium 2+. Jadi, sehingga banyak yang nempel. Nah, kalau banyak yang nempel kalsiumnya di albumin, sehingga ion kalsium bebas atau ionized kalsium yang paling banyak beredar bebas yang berfungsi secara aktif itu akan menurun, sehingga pada orang-orang alkalosis itu bisa terjadi juga hipomagnesemia, juga bisa terjadi hipokalsemia juga. Jadi prosesnya sama, tapi terjadinya bukan karena sel, tapi terjadi karena albumin itu sendiri, karena sifatnya albumin negatif. Nah, dia harusnya menarik ion yang positif, tapi karena H plusnya kurang pada kondisi alkalosis, sehingga yang ditarik adalah kalsium sama magnesium gitu ya. Saya harap semuanya paham ya. Nah, kemudian kalau yang dari CNS-nya itu juga sama, itu juga bisa menurunkan dari cerebral blood flow, juga orangnya bisa kejang, seizure, letargi, delirium, maupun stupor. Nah, kondisi-kondisi seperti tetani, seizure itu bisa disebabkan juga karena kondisi hipokalsemia. Kita tahu kalau orang terjadi hipokalsemia, biasanya tangannya kan suka kaku, terus bisa terjadi kejang otot yang di daerah mulut, itu juga bisa terjadi. Oke, ini adalah penyebab-penyebab kalau seandainya kita bisa lihat, dan ini bisa menyebabkan gejala-gejala juga ya kalau orang tuh datang dengan alkalosis seperti apa. Nah, metabolic alkalosis kita bahas dulu ini dulu pertama. Metabolic alkalosis itu sendiri dia itu disebab karakteristiknya adalah karena plasma bikarbonatnya yang tinggi gitu ya. Jadi kalau plasma bikarbonatnya tinggi, ini kan permaisnya di ginjal. Jadi biasanya bisa disebabkan karena bisa karena gangguan ya, gangguan dari masalah sekresi dari CO3-nya. Jadi reabsorpsi semua sehingga plasma bikarbonat tinggi. Nah, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya alkalosis metabolik ini. Jadi, proses yang pertama adalah yang menyebabkan kadar bikarbonat di dalam darah tinggi. Yang kedua, proses yang menyebabkan
bikarbonat itu nggak bisa dikeluarkan gitu. Jadi harus ada dua dan kita harus menangani dua-duanya ini karena nggak bisa cuma salah satu. Karena pada umumnya kalau seandainya tubuh kita itu menahan ya bikarbonatnya tinggi, sebenarnya kita juga punya mekanisme kan untuk mengeluarkan, kan ada ekskresi untuk mengeluarkan bikarbonat, tetapi pada kondisi metabolik alkalosis ini dua-dua masalah ini bermasalah, jadi udah diretensi tapi juga nggak bisa diekspresi. Oleh karena itu kita harus tangani keduanya. Nah, salah satu cara untuk menanganinya itu, nah ini kita adalah ini ya, jadi kita tahu bahwa gimana metabolic alkalosis prinsipnya adalah bagaimana dia dibuat dan bagaimana dia bisa memaintain atau mempertahankan metabolic alkalosisnya. Kalau dibuatnya itu jelas kita tahu bahwa itu bisa disebabkan karena pemakaian HCO3 yang kayak berlebihan kayak gitu. Jadi kita ngasih bignat yang berlebihan. Atau pada orang-orang yang kadar H plus-nya keluar banyak, yaitu pada orang-orang yang muntah gitu. Jadi HCl-nya, gastriknya itu asam lambungnya itu keluar banyak pada orang yang muntah, atau pada orang-orang yang suction NGT itu juga bisa menyebabkan kondisi alkalis metabolik yang menyebabkan jadi produksi HCO3-nya berlebihan. Atau hipokalemia yang menyebabkan karena tadi extracellular shifting balance-nya juga bermasalah. Atau juga bisa karena generation berlebihan dari HCO3 pada distal gitu ya, pada distal tubulus gitu, itu juga bisa. Nah, kalau untuk maintenance-nya itu biasanya disebabkan karena dipertahankannya karena filtrasinya dia itu diturunkan karena EGFR-nya menurun. Jadi pada orang-orang yang biasa hipovolemik itu juga bisa disebabkan karena maintenance dari alkalosisnya itu sehingga dipertahankan tetap kadarnya di dalam tubuh gitu supaya dia tinggi gitu ya, karena supaya jangan loss, karena kan hipovolemik dia nggak boleh turun, apa istilahnya nggak boleh keluar kencingnya banyak kan, sehingga filtrasi dari HCO3-nya juga dihambat gitu. Jadi akhirnya dia nggak bisa dikeluarkan dan akhirnya menyebabkan makanya alkalosis metaboliknya nggak bisa terselesaikan. Atau juga bisa masalahnya adalah reabsorpsi di tubulus tadi. Kita tahu bahwa di ginjal itu kan yang berperan terutama untuk reabsorpsi HCO3 adalah di tubulus proksimal, itu sekitar 80%. Sehingga kalau seandainya reabsorpsinya diambil secara berlebihan, itu juga bisa menyebabkan HCO3-nya jadi nggak akan pernah bisa keluar-keluar kayak gitu ya. Atau juga bisa sekresi dari H+ yang tinggi atau amoniumnya yang dikeluarkan gitu karena hipokalemi atau karena peningkatan dari aldosteron. Nah, itu juga bisa disebabkan karena kekurangan cairan kayak gitu atau pada orang-orang hipovolemik. Kita tahu sendiri kalau orang itu hipovolemik, ras sistem kita akan bekerja sehingga salah satu yang dirangsang adalah aldosteron. Aldosteron itu dia akan menyebabkan H+ secretion juga NH+ excretion. Sehingga karena kalau yang kationnya keluar semua, maka si anionnya si HCO3-nya otomatis akan kadarnya lebih meningkat kayak gitu. Nah, ini penyebab dari metabolic alkalosis. Nah, kenapa dibagi menjadi dua? Jadi prinsipnya adalah apakah volumenya ini contraction jadi kayak kurang atau justru berlebihan kayak gitu ya. Kita bisa baca di sini. Jadi kalau contraction tuh kayak muntah-muntah atau juga kayak penggunaan loop diuretik atau pada Bartter syndrome atau Gitelman syndrome. Tapi kalau untuk yang expansion kayak tadi primary hypoaldosteron atau renal artery stenosis atau juga Cushing syndrome atau penggunaan mineral kortikoid yang terlalu eksogenus yang terlalu berlebihan itu juga bisa, atau Liddle syndrome itu juga bisa. Nah, bagaimana manajemennya? Manajemennya dibagi dua, karena tadi penyebabnya ada dua, penyebab yang apa cairannya yang banyak dan cairannya sedikit, istilahnya. Nah, kita juga bagi dua. Jadi, apakah dia normohipovolemia atau hipervolemia? Kalau dia normohipovolemia, ya diatasi aja. Jadi, kalau dia sana hipovolemia, ya kita kasih dengan infus, jadi dengan salin 0,9%. Kalau dia hipokalemi, bisa dikasih dengan potasium, bisa dengan KCl atau bisa dengan KSR atau bisa dengan asparka, jadi bisa secara IV ataupun bisa secara oral kayak gitu. Hipokloremia ya berikan juga NaCl 0,9, jadi cairan salin gitu ya, isotonik gitu kan yang mengandung klorida juga gitu. Nah, kalau hipervolemia kita harus tahu nih, pasien ini, orang ini kan istilahnya dia apa ya, edem ya, kayak edem gitu. Jadi kita biasanya kasih jenis diuretik. Nah, tapi nggak bisa semua diuretik. Kalau kita kasih kayak loop diuretik atau tiasid gitu ya, nanti justru akan tambah bisa memperburuk kondisi alkalosisnya. Sehingga yang kita kasih adalah yang bisa mempertahankan dari kadar kadar HCO3-nya gitu ya. Maksudnya menurunkan kadar HCO3-nya kayak gitu. Nah, pada yang bekerja itu adalah yang ini adalah tadi karbonik anhidrasa inhibitor atau yang kita sebut sebagai acetazolamid gitu ya. Nah, si acetazolamid ini bekerjanya di tubulus
proksimal. Dia bekerja menghambat reabsorpsi dari HCO3 gitu. Jadi kalau si HCO3-nya tidak terabsorpsi, sehingga kan dia tidak akan terlalu berlebihan ya kan. Nah, akhirnya bisa menyebabkan HCO3-nya kadar lebih turun dan alkalosisnya jadi lebih tertangani. Terutama ini bisa kita pakai kalau seandainya pasien ini yang hipervolemik pada gagal jantung atau pada cor pulmonale atau pada kondisi sirosis liver kayak gitu ya. Dosisnya bisa 250 sampai 375 mg sehari atau 2 kali per hari. Nah, kemudian ada satu lagi kalau nggak bisa dengan diuretik, kita juga bisa menggunakan HCl. Jadi asam klorida ya. Jadi ini sebenarnya juga saya belum pernah pakai, tapi saya cuma tadi pokoknya baca secara literatur bahwa dia bisa diberikan walaupun sebenarnya tidak terlalu disarankan juga gitu. Jadi karena cukup riskan ya, karena ini kan sangat bukan toksik tapi sangat apa sih agresif banget lah kalau kita menggunakan asam klorida dan itu harus menggunakan CVC. Jadi central venous line, jadi tidak boleh diberikan dalam perifer dan diberikannya juga kadarnya adalah 0,2 milimol per kilogram berat badan per jam. Itu maksimalnya, jadi nggak boleh lebih daripada itu. Nah, bagaimana kita mengukur kebutuhan dari kloridanya itu sendiri? Itu dengan cara pengukurannya 0,5 dikali berat badan dikali delta. Jadi derajat HCO3 yang mau kita naikkan. Jadi kalau misalkan tadi HCO3-nya, yang mau kita turunkan ya. Jadi kalau tadi HCO3-nya misalkan di sini 20, 30 gitu kan, kita mau turunkan jadi 24 yang normal. Jadi kan 6 gitu, jadi dikali 6. Jadi misalkan 0,5 dikali 50 dikali 6 kayak gitu. Jadi itu berapa banyaknya HCl yang kita bisa berikan kayak gitu. Nah, cara pemberiannya nanti biasanya kita tadi nggak boleh lebih dari 0,2 milimol per kilogram berat badan per jamnya. Jadi kita harus hitung nanti ya. Jadi kurang lebih biasanya adalah 2,5 kali dari delta HCO3 dalam hitungan jam seperti itu. Kemudian kalau seandainya kita harus observasi ya, kalau ventilasinya alveolinya itu meningkat daripada PCO2-nya produksinya. Kita harus perhatikan ini tadi ya, ada satu algoritma. Jadi kalau tekanan PCO2 itu sama dengan konstanta dari ventilasi CO2-nya dibandingkan dengan ventilasi alveolar kita kayak gitu. Jadi kalau seandainya PCO2-nya itu ventilasinya kita itu sendiri makin tinggi, artinya PCO2-nya nanti juga akan makin rendah kayak gitu kan. Jadi harus kita evaluasi cara pola nafasnya seperti apa. Nah, yang menyebabkan penyebabnya itu juga kita harus tahu penyebabnya. Jadi kalau seandainya hipoksemia, karena hipoksemia itu bisa karena penyakit paru atau heart failure, bisa juga ketinggian. Jadi kalau kita semakin di posisi yang tinggi, jadi di ruang, bukan ruangan, kayak gunung, kita naik gunung, itu bisa menyebabkan kondisi respiratory alkalosis juga, karena pasti kondisinya hipoksemia, sehingga kita menjadi nafasnya kita kan lebih cepat. Nah, kalau nafasnya kita lebih cepat, akhirnya tadi sesuai dengan rumus yang di atas ini tadi, PCO2 kita juga akan jadi lebih rendah, dan itu bisa menyebabkan alkalosis respiratori, makanya itu harus hati-hati juga. Nah, juga bisa juga gangguan di reseptor pernafasan, misalkan pada pneumonia atau lung edema, atau penggunaan obat-obatan, yaitu kayak teofilin, progesteron, ini juga bisa bekerja langsung, yaitu pada sistem pusat pernafasannya, sehingga bisa menyebabkan gangguan alkalosis itu sendiri. Nah, juga gangguan respiratori, itu tahu bahwa salah satunya kan juga di central nervous system ya, sehingga itu juga bisa menyebabkan apalagi lah bleeding atau juga primary hiperventilasi, itu juga bisa menyebabkan akhirnya PCO2-nya menjadi turun. Nah, atau satu lagi juga bisa disebabkan karena ansietas hiperventilasi, jadi karena orangnya cemas kayak gitu. Nah, kalau seperti ini harus ada penanganan khusus kayak gitu ya. Jadi maksudnya ada yang satu yang lebih kita perhatikan. Nah, kita harus tahu kalau kondisi pasien ini udah critical illness, terus terjadi kondisi alkalosis respiratori, itu biasanya sudah bad prognosis ya. Jadi biasanya udah jelek banget gitu. Kita lebih buruk daripada dia asidosis, karena kondisi PCO2 yang rendah itu biasanya meningkatkan tingkat kematian kayak gitu. Tetapi ingat, ini pada kondisi yang critically ill ya. Nah, prinsip manajemennya adalah treat the underlying disease. Jadi ya, kalau perlu, kalau memang butuh bantuan pernafasan ya gunakan ventilator gitu. Jadi kita harus tahu juga apa yang menjadi underlying-nya. Kalau memang ternyata sudah sangat hipoksemia sekali ya akhirnya menggunakan ventilatornya. Nah, kemudian pada kondisi yang kronis biasanya
kondisi alkalosis respiratori ini tidak terlalu berbahaya kalau pada orang-orang yang kronik ya, bukan critical illness. Jadi kalau memang sudah terjadi proses lama itu biasanya tidak terlalu berbahaya. Dan juga jarang sekali menimbulkan gejala yang terlalu bermakna, sehingga tidak ada terapi khusus sebenarnya kalau pada kronik alkalosis respiratori. Nah, tetapi pada ansietas, pada orang yang cemas, yang biasanya datang dengan kecemasan terus nafasnya kita tahu kayak nafasnya itu hiperventilasi sekali. Nah, kita perlu biasanya bantuan untuk orang-orang untuk menangani psikologisnya ya. Jadi kita harus lakukan reassurance, terus jadi menenangkan, terus kemudian juga kalau perlu dikasih sedasi dan juga psikoterapi. Dan kemudian pasiennya biasanya disuruh untuk bernafas rebreathing dengan bantuan paper bag gitu. Jadi kayak kantong, bukan kantong plastik tapi yang terbuat dari paper itu kertas ya gitu ya. Jadi untuk mengurangi, karena di situ akan seperti ada retensi CO2-nya sehingga dia akan bernafas lagi dan sehingga CO2-nya akan bisa lebih tinggi kayak gitu. Tapi ya harus sambil hati-hati kayak gitu. Nah, kemudian juga hati-hati pada hipokapni, induced alkalemia yang berat atau yang persisten, ini biasanya sedasi diperlukan. Jadi supaya pernafasannya kita atur gitu. Tujuannya sedasi adalah supaya hiperventilasinya itu bisa kita atur gitu ya, sehingga dia tidak akan terlalu mengeluarkan PCO2 yang terlalu berlebihan. Oke. Ya, sorry maaf. Jadi summary dari saya, ini kalau seandainya tadi kita tahu bahwa treatment utamanya untuk asidosis metabolik atau asidosis apapun respiratorik atau alkalosis metabolik atau alkalosis respiratorik, itu utamanya adalah underlying disease-nya. Dan kemudian pahami patofisiologi dari setiap penyakit supaya kita bisa mengerti terapi apa yang utama kayak gitu ya. Dan terapi alkali yang kita paling sering gunakan tuh Bignat, itu adalah memang terapi utama pada asidosis, tapi itu harus digunakan secara hati-hati, tidak semuanya gitu ya. Jadi tidak semuanya langsung serta-merta kita berikan Bignat. Dan terapi oksigen itu juga harus digunakan secara bijaksana ya. Jadi itu aja dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Saya minta maaf saya nggak bisa bagikan kasus. Sebenarnya lebih enak kalau kita ada kasus, cuman saya nggak sempet banget tadi bikin kasus. Jadi kalau mau tanya kasus atau apapun silahkan, kita akan sama-sama belajar deh gitu ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Heni atas penjelasannya. Lengkap sekali dok, sama penyebab-penyebabnya semua lengkap. Oke, peserta internet edik semua, yang mau bertanya bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom chat. Ini saya ada beberapa pertanyaan dari YouTube sih dok. Saya izin bacakan dulu ya dok. Kalau misalnya ada kondisi pasiennya ini posisinya pH-nya turun, terus HCO3-nya turun dan juga CO2-nya naik dok. Jadi kayak diskusi sepertinya ini asidosis metabolik sekaligus dengan asidosis respiratorik. Pertanyaannya, yang mana yang lebih kita utamakan terapinya terlebih dahulu ya dok? Nah, tadi ya, kan saya sudah bilang kalau dia mix asidosis, kita harus hati-hati penggunaan Bignat. Jadi, kita harus cari tahu dulu underlying disease-nya apa gitu. Jadi, biasanya itu pada bisa pasien-pasien CKD, tapi terus kemudian yang juga mengalami kayak pneumonia, kayak gitu juga bisa seperti itu. Jadi, biasanya kita tetap lakukan terapi infeksinya terlebih dahulu. Jadi, kayak misalkan kita harus atasi infeksinya paru-parunya, berikan antibiotik, berikan cairan yang cukup, terus kalau perlu ya kita kalau memang CKD-nya itu butuh hemodialisis ya dilakukan hemodialisis kayak gitu. Tapi boleh juga diberikan Bignat, hati-hati. Tapi kita harus evaluasi berkala untuk PCO2-nya karena kalau saya bilang kalau PCO2-nya meningkat nanti asidosis respiratoriknya juga akan makin parah. Akhirnya orangnya jadi hipoksemia gitu. Jadi prinsipnya adalah terapi utama itu diagnosisnya apa gitu. Jadi kita nggak bisa cuma diagnosis cuma terapi AGD-nya doang. Terus kemudian ya udah kita cuma itu doang gitu. Maksudnya bingung antara respiratori atau metabolik yang kita tangani gitu. Tapi tentukan dulu kondisinya apa. Jadi kalau memang dia CKD tapi dengan ada pneumonia, ya atasi dulu infeksinya. Karena itu kan yang akutnya saat itu adalah pneumonia. CKD-nya kan mungkin dia udah proses lama ya. Dia udah terbiasa sebenarnya dengan kondisi asidosis metaboliknya. Jadi atasi dulu pneumoninya, terus pakai oksigen yang baik gitu. Nah, kemudian biasanya pasti PCO2-nya akan turun perlahan-lahan. Nah, kalau masih resisten, asidosis respiratoriknya udah kita tangani, baru metaboliknya kita perhatikan. Nah, cuman hati-hati kalau tadi ya CKD nggak usah terlalu yang agresif juga, walaupun target kita memang PCO2-nya 20 sampai 22 gitu. Jadi tetap harus dievaluasi. Apalagi kita harus tahu Bignat itu pemberiannya ya kan nggak boleh sembarangan karena tadi ya banyak efek sampingnya juga kayak gitu ya. Baik, terima kasih dokter. Teman-teman yang misalnya mau langsung open mic bisa raise hand, nanti saya persilahkan juga.
Ini ada pertanyaan dari Dokter Gracelia. Selamat malam dokter, saya ingin bertanya untuk pengukuran pH darah untuk mengevaluasi terapi yang kita berikan itu dilakukan setiap berapa kali ya dok? Atau berapa lama sekali? Em, Tergantung ya. Jadi biasanya kan kalau saya gini, jadi maksudnya tidak ada wajib 1 hari sekali kayak gitu, maksudnya nggak ada gitu. Jadi biasanya setelah kita koreksi ya kita lakukan pH lagi. Jadi misalkan kan terutama tadi asidosis, misalkan pada kondisi asidosis ya orangnya pH-nya rendah nih cuma 7,1 atau 7,2 gitu dan kita butuh kasih gitu ya. Nah kalau seandainya sorry jangan 7,2 lah, 7,1 atau 7,0 ya, rendah yang agak letal gitu ya. Jadi kalau kita kasih Big Nut dalam kondisi yang dosis yang besar, ya setelah pos pemberian Big Nut-nya itu ya kita langsung kasih terapi gitu. Jadi langsung kita ukur AGD ulang. Jadi ya nggak baru besoknya gitu. Jadi harusnya ya harus segera pada saat itu karena AGD itu bisa berubah sewaktu-waktu gitu. Jadi kalau udah kita koreksi ya harus kita segera atasi kayak gitu. Tetapi apabila itu asidus metaboliknya memang pada pasien-pasien misalkan CKD yang sudah lama gitu. Jadi ya kita nggak perlu tiap hari periksa AGD gitu kan karena kita udah tahu karena dia memang sudah settingannya udah kronis sudah lama jadi ya kita tinggal evaluasi atau lihat klinisnya kalau ternyata kok tambah nafasnya tambah sesek ya kita evaluasi ulang gitu tapi pada kondisi ya kayak pada pasien-pasien COVID gitu di saat ini kan sering banget pasiennya tuh karena pasiennya mungkin kondisinya udah juga pernafasannya nggak bagus sehingga juga lalu kondisi metaboliknya juga nggak baik itu banyak beberapa yang acidosis metabolik. Nah atau acidosis respiratorik itu biasanya kita juga bisa minta per hari karena untuk evaluasi eh, pemberian oksigenasinya kayak gitu atau kita mau winning oksigen itu kadang-kadang kita juga bisa lakukan jadi setelah winning dari non reservoir terus kemudian kita mau lihat setengah jam kayak gitu kalau seandainya saturasinya baik atau kita masih ragu itu bisa kita minta AGD per hari gitu atau BGA per hari untuk evaluasi tapi kalau habis koreksi kayak Big Nut ya langsung dikoreksi kayak tadi HCl ya langsung dikoreksi gitu kondisi alkalosis gitu ya. Baik dokter, terima kasih penjelasannya. Pertanyaan berikutnya dari Ines Aulia. Selamat malam dokter, izin bertanya boleh terkait penggunaan sedasi pada alkalosis respiratori tadi dok? Ini prinsipnya respiratory alkalosis itu kan tubuh itu alkalosis ya. Jadi tubuh itu alkalosis dan itu biasanya terjadi karena PCO2-nya rendah ya. Jadi CO2 itu kan sifatnya asam. Jadi kalau dia tinggi dia menjadi asidosis. Nah, kalau PCO2-nya rendah itu dia alkalosis. Nah, pada kondisi yang PCO2 rendah itu berarti tubuh itu terjadi kenapa dia bisa PCO2 rendah itu biasanya terjadi karena orangnya hiperventilasi. Jadi orang itu nafasnya itu ngos-ngosan. Jadi kayak kayak gitu. Jadi nah dia mengeluarkan CO2 yang berlebihan sehingga terjadi hiperventilasi. Nah, kenapa sedasi dibutuhkan? Itu biasanya untuk menekan hiperventilasinya. Jadi supaya orangnya lebih tenang. Karena makanya kita kasih sedasi atau kita kasih penenang. Jadi kita harapkan orangnya bisa agak sedikit hipoventilasi. Jadi kita harapkan dia nafasnya nggak terlalu seburu-buru itu. Apalagi kalau pada orang-orang yang tadi ada ansietas hiperventilasi atau yang memang penyakitnya berat banget kan kadang-kadang kita sedasi dia jadi kita bikin agak tidur supaya akhirnya otot-otot pernafasannya tidak bekerja dan tapi ya nggak boleh mandek ya nanti kita juga jadi kebingungan jadi makanya dosisnya juga harus hati-hati biasanya dosis kecil aja kayak dia spam atau apanya itu boleh diberikan nah kalau dia udah mulai tenang nah kita harapkan kalau dia udah nggak hiperventilasi maka si PCO2-nya akan bisa sedikit naik. Nah, kalau PCO2-nya naik, sehingga alkalosisnya juga akan bisa teratasi gitu. Tapi ya jangan sampai dia asidosis kayak gitu. Jadi supaya balance pH-nya itu tetap nanti bisa jadi di 7,35 sampai 7,45 kayak gitu ya. Baik, nah ini ada pertanyaan menarik juga sih dok dari YouTube juga terkait yang alkalosis respiratorik ini. Katanya di rumah sakitnya itu menyarankan penggunaan kantong plastik dok. Katanya untuk membantu supaya CO2-nya tidak cepat keluar sehingga bisa terhirup kembali itu apakah efektif sebenarnya dok? Nah, tadi saya bilang sebenarnya nggak boleh kantong plastik. Jadi sebenarnya harusnya paper bag. Karena kalau kantong plastik itu kan benar-benar nggak bisa keluar ya. Ketika kita nafas nanti kita hirup lagi PCO2 nanti terlalu sebenarnya boleh-boleh aja sih gitu. Tapi bukan itu yang dianjurkan. Tapi sebenarnya anjurannya adalah pakai kantong paper bag. Karena kalau paper itu masih ada kayak eh,
istilah mikro dari kantong kertasnya itu masih ada pertukarannya walaupun sedikit kayak gitu. Kalau kita nafas pakai kantong belanjaan istilahnya kayak apa ya, kayak kantong yang sekarang ya, pokoknya kantong Recycle itu ya dok. kayak gitu, tapi bukan plastik gitu. Karena kalau plastik itu nanti malah bisa retensi CO2, nanti malah bahaya, malah jadi asidosis. Jadi yang benar adalah itu. Tapi memang prinsipnya sebenarnya adalah itu supaya orang itu menyerap si CO2-nya itu diserap lagi sama dia. Jadi kan ketika kita nafas nih, kita tarik nafas, kita masukkan ke dalam kantong, CO2-nya kan keluar. Tapi kan karena di kantong terretensi di situ. Nah, ketika kita nafas lagi, kita ambil lagi CO2-nya. Jadi tujuannya adalah supaya CO2-nya naik gitu. Cuman hati-hati penggunaan kantong plastik gitu. Tapi waktu saya di daerah karena nggak ada paper bag ya saya pakai kantong plastik. Cuman ya harus sambil dievaluasi kalau karena pasien itu biasanya pasien ansietas itu harus hati-hati ya, dan penggunaan ini pun si kantong itu tidak berlangsung lama. Jadi ini kan cuma sifatnya sementara. Kita harus atasi apa yang menyebabkan dia cemasnya. Makanya reassurance, psikoterapinya itu perlu dievaluasi lebih lanjut kayak gitu. Baik dokter, terima kasih banyak dokter ini. Terus lanjut ada dari dokter Anggita. Terima kasih banyak dok atas penjelasannya. Ini beliau bekerja di perifer dan susah untuk pemeriksaan darah lengkap berkala. Nah, untuk evaluasi gangguan elektrolitnya, apakah ada mungkin cara lain dokter? Mungkin karena kesulitan periksa darah berkalanya. Bisa dari klinis mungkin atau gimana dok? Maksudnya darah berkala itu AGD-nya maksudnya BGA ya maksudnya ya. Atau mungkin sepertinya Kalau darah lengkap itu bayangan saya cuma HB leukosit trombo soalnya. iya sih. Kayaknya sih mungkin ke arah elektrolit ya. Terusnya Ya. pertanyaannya ke Sama elektrolit. elektrolit kayak serum iron, jadi kimia klinisnya mungkin ya kayak gitu. Iya. Oke, kalau memang di daerah memang agak susah. Saya pernah juga tugas di Papua gitu kan, juga di jadi di situ nggak ada AGD gitu kan, nggak ada AGD, elektrolit juga nggak ada, saya harus kirim sampel ke Sorong, jadi harus sehari baru jadi nggak mungkin juga gitu. Jadi biasanya kalau gitu ya kita lihat klinis kayak gitu ya. Jadi kita harus tahu nih klinis orangnya apa. Tapi yang jelas memang makanya sebenarnya prinsip utama terapi dari acid base disorder ini bukan hanya angka-angka yang tercantum pada AGD-nya. Prinsipnya adalah terapi penyakit dasar gitu kayak. Jadi kita harus tahu dulu, kita harus tahu bahwa AGD ini hanya membantu kita untuk mengetahui yang terjadi di lingkungan si istilahnya microenvironment-nya atau lingkungan asam basanya di pasien itu seperti apa. Tetapi prinsipnya kan orang itu datang sudah dengan penyakit tertentu kan ya. Jadi kayak misalkan orang itu KAD, kita pasti bisa cek gula gitu. Kita tahu gulanya tinggi. Mungkin cek keton nggak bisa. Ya sudah, lihat dari nafasnya gimana. Jangan-jangan nafasnya udah bau apa? Udah bau kas yang bau ketonnya gitu kan. Jadi sudah bau kas, terus pernafasannya kita lihat loh kok kusmal, dia nafasnya cepat dan dalam. Jadi kemungkinan dia pasti udah asidosis metabolik. Nah, kita tahu sendiri KAD terapinya bukan Big Nut, KAD terapinya cairan dan insulin. Terus evaluasi kemungkinan besar apa namanya kayak elektrolitnya. Nah, kecuali elektrolit mungkin harus ada trik ya. Jadi kalau tadi misalkan kita udah kasih cairan sama kasih insulin gitu ya. Nah, kita tahu bahwa insulin sendiri akan bisa menurunkan kalium karena kan dia tadi membuka gate-nya ya. Jadi kalium sel bisa gampang masuk kalium bisa gampang masuk ke sel, akhirnya jadi hipokalemi ketika kita kasih si insulin itu gitu. Jadi biasanya kalau kita udah kasih insulin itu atau biasanya kalau dosisnya udah tinggi insulinnya atau cairan yang kita kasih juga banyak, itu kita bisa kasih kayak KSR. Jadi kalau saya biasanya kayak penggunaan diuretik lah, furosemid gitu ya. Kalau di sana saya nggak bisa cek evaluasi serum elektrolit ya, saya kasih KSR berkala aja. Saya minta cek 3x1 atau 2x1 per hari. Nanti kita evaluasi. Nah, cara evaluasi seperti apa? Evaluasinya dengan EKG. Karena dengan EKG kita bisa evaluasi kadar QT-nya gimana, gelombang U-nya kayak gimana, itu kelihatan banget. Kalau pasien itu udah hipokalemi, QT intervalnya itu memanjang. Ada muncul gelombang U kayak gitu. Jadi udah kelihatan, wah kalau udah mulai QT interval memanjang, terus udah mulai ada ST depresi dan ada gelombang U-nya, wah ini berarti udah hipokalemi nih, aku harus waspada. Mungkin furosemid harus saya stop kayak gitu. Ya memang tidak secepat kalau kita ada di pusat kota ya, tapi setidaknya semua ilmu patofisiologi kita, semua pemeriksaan yang ada itu bisa menimbulkan clue yang pasti gitu. Saya di sana juga waktu itu nggak ada nggak ada serum elektrolit. Nah waktu itu saya cuma ingat pasiennya datang lemes banget gitu. Anak kecil waktu itu masih nggak anak kecil ya, maksudnya dia masih 17-18 tahunan, dia datang dengan lemah, nggak bisa. Kecurigaan saya memang hipokalemi, tapi dia nggak ada keluhan, maksudnya nggak ada keluhan sebelumnya, itu kejadian pertama kali. Nah, ketika saya EKG, ternyata gelombang U-nya muncul semua gitu. Nah, waktu itu saya cuma waktu ini hipokalemi, kalau udah ada gelombang U, ya udah katanya berdasarkan literatur kemungkinan ini udah di bawah 2 ya. Memang agak sedikit gambling, jadi
kalau di bawah 2 ya koreksi kaliumnya agak sedikit agresif, saya berani kasih kayak pasang CVC, terus kasih 100 mg dalam 6 jam, saya berani gitu. Tapi sambil evaluasi, EKG-nya saya minta per 3 jam atau per 6 jam, sambil evaluasi gitu. Kalau udah mulai nggak muncul, ya saya turunkan pelan-pelan gitu. Atau kayak ketika sambil koreksi insulin pada pasien KAD, ya kita kasih koreksi KCL-nya, ditambahin aja KCL 25 mg dalam infusnya untuk 24 jam. Jadi untuk replacement kalau kaliumnya rendah sambil evaluasi EKG-nya per hari. Ya saran saya sih itu. Cuman kalau misalkan untuk acidosis respiratori, karena itu kebanyakan memang permasalahannya kalau untuk respiratori kan pernafasan ya, ya atasi aja gangguan paru-parunya kayak gitu. Jadi kalau ada asma ya bronkodilator, jadi nggak usah terlalu terpatok dengan AGD-nya. Tapi kalau yang jelas seperti kayak tadi hipokalemi, terus yang ada acidosis metabolik, ya itu harus kita tangani secara evaluasi. Dilihat aja dari EKG atau segala sesuatunya. Bisa kok sebenarnya, tapi dengan kreativitas dan ya harus belajar untuk ngerti lah hal-hal yang itu prinsip dasar lah ya, pemeriksaan fisik kita harus kuat kayak gitu ya. Baik, terima kasih dokter. Mungkin ini menyambung sekalian pertanyaan dari dokter Ulia ya. Kalau misalnya kondisi tidak bisa pakai AGD ya, seperti yang dokter Hendy sebutkan, kita harus kuatkan di pemeriksaan fisik, pemeriksaan klinis kita yang lain ya dok ya. Yang ada aja apa, mungkin kan kalau memang pemeriksaan fisiknya, terus ngelihat dari pola nafasnya seperti apa, EKG kan pasti ada ya, cek aja kalau EKG, kalau kita lihat mungkin kemungkinan ternyata dia juga ada hipokalemi, juga harus kita evaluasi. Terus satu lagi Smith, tadinya saya pingin banget ngasih kasus-kasus, salah satunya itu pada kasus-kasus pasien hipokalemi yang dengan asidosis metabolik ya. Saya beberapa kali dapat ini kemarin beberapa kali dapat di ruangan kayak gitu. Jadi pasien tuh datang dengan kaliumnya tuh rendah. Kalium bisa 1,8, bisa 2, tapi orangnya kelihatan nafasnya sesek, nafasnya kusmol. Nah, di sini di Jakarta kita bisa lakukan AGD. Ternyata AGD-nya asidosis metabolik dan cukup berat, maksudnya dia 7,1 gitu. Tapi waktu itu dokter UGD-nya mau minta, "Dok, koreksi Big Nut-nya gimana?" Saya bilang ya jangan dikoreksi dulu gitu. Kita harus tahu dulu dalam kondisi seperti itu kan kemungkinan disebabkan karena RTA ya, renal tubular acidosis ya. Jadi karena gangguan dari reabsorpsi dari bikarbonat, terus juga gangguan dari pembuangan kaliumnya gitu kan. Nah, kondisi seperti itu ya jangan langsung dikoreksi Big Nut-nya. Kalau kita koreksi Big Nut, kaliumnya makin turun, dan kalium turun akan lebih jauh, lebih membahayakan, lebih life threatening gitu. Jadi kalau kayak gitu ya koreksi dulu kaliumnya kayak gitu, koreksi dulu kaliumnya, terus nanti ya dievaluasi kayak gitu. Nanti dievaluasi lagi kira-kira nafasnya seperti apa kayak gitu. Kalau ternyata masih berat, kalau kaliumnya kita lihat udah mulai agak enakan, misalkan nggak di sana nggak ada kalium juga, ya kita lihat EKG-nya udah bagus, ya baru kita coba dosis kecil Big Nut-nya gitu. Atau perlu kita pakai oral dulu kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita harus tahu mana yang menjadi prioritas. Jadi nggak semuanya saya tadi bilang digebiar uyah gitu, maksudnya semuanya disamaratakan. Oke, kaliumnya jalan bareng, terus Big Nut-nya juga jalan bareng, nggak akan selesai-selesai kalau kayak gitu. Atau sama kayak tadi saya juga baru dapat nih konsulan dari UGD gitu ya, pasiennya dengan KAD, tapi juga ada hipokalemi kayak gitu. Jadi pasiennya tuh kaliumnya 1,8 tadi dikonsulkan, gulanya 500, terus dokternya udah, "Dok, sudah saya pasang pump infus, pasang pump NR 4 unit kayak gitu, 2 unit atau 4 unit saya lupa. Terus terus koreksi kaliumnya gimana?" Saya bilang ya jangan jangan buru-buru lah gitu. Maksudnya kondisi hiperkalemia glikemi 500 nggak akan bisa menyebabkan yang cepat meninggal, tapi kan dia lagi hipokalemi berat nih gitu ya. Perbaiki dulu kaliumnya. Nanti kalau mau dosis insulinnya itu lebih turun. Jadi jangan sampai yang high dose banget gitu. Nanti insulin sendiri akan memasukkan kalium. Kalau kita koreksi insulinnya dengan berlebihan, nanti kaliumnya bisa turun gitu. Nanti malah bahaya lagi kayak gitu ya. Jadi kayak gitu tuh, itulah seninya. Ini kita nggak bisa semuanya patokan, oh kalau ada ini kita koreksi, ini ada koreksi ya. Kalau kayak gitu kita maksudnya jadi dokter kan harus tahu semua dasarnya. Kita harus tahu yang mana yang lebih membahayakan, mana yang tujuan terapi kita itu yang mana gitu. Prinsipnya itu deh gitu ya. Ya, terima kasih banyak dokter. Itu sekarang rasanya sudah jadi pertanyaan terakhir sih dokter. Mungkin dokter ada satu take home message buat kita semua dokter sebelum saya tutup. Nggak ada sih ya, tapi nggak ada sih. Yang jelas pokoknya kalau prinsipnya AGD, kita harus tahu lah penyakit dasarnya seperti apa. Jadi jangan serta-merta periksa AGD-nya kayak gitu ya. Maksudnya bukan periksa, koreksi cuman sekedar AGD-nya doang kayak gitu. Kayak tadi saya juga kayak tadi ada pasien yang alkalosis respiratorik kan, ternyata salah satu tadi ternyata dia cuma karena kurang cairan kan. Jadi alkalosis respiratorik itu kan ada yang klorida sensitif, ada yang klorida resisten kayak gitu. Jadi ya
Kita tinggal evaluasi aja. Kalau memang dia kurang cairan, sebenarnya kita kasih cairan, nanti dia akan membaik juga gitu. Nggak perlu yang tadi sampai kasih HCl dan segala sesuatunya kayak gitu. Saya juga belum pernah sih ngasih HCl, nggak tahu juga gimana cara ngasihnya, dan ini juga cuma secara teori. Tapi yang jelas apapun itu kerjakan aja, lakukan pemeriksaan fisik kita yang baik. Pokoknya selalu penekanan saya adalah kalian harus tahu patofisiologinya penyakit itu seperti apa dan atasi dengan sebaik-baiknya. Gitu aja ya. Oke, kayak gitu. Terima kasih banyak Dokter Henny. Selamat malam dokter. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Sehat-sehat selalu dok. Menangani pasien-pasien COVID ini semua. Terima kasih juga setiap intern edik yang join malam hari ini. Sehat-sehat dimanapun teman-teman sejawat semua berada.